Seketika ia pun sangat terkejut karena berada di ranjang tanpa mengenakan busana. Ia pun mengedarkan pandangan ke sekeliling dan menemukan sang istri yang berdiri menatapnya tajam dengan linangan air mata. El, desisnya. Plak. Satu tamparan keras mendarat di wajahnya, membuat wajah tampan itu terlempar ke samping. Dasar tak tahu diuntung, sampah. Beraninya kau mengkhianati adikku dengan pelayan hotel. Kau tidak sadar selama ini makan dari keluarga kami? Ardan memukul wajahnya hingga membuat tubuhnya terpelintir ke samping. Di saat itu, ada seorang wanita yang terbangun tiba-tiba di hadapannya. Ia ingat, wanita itu adalah pelayan hotel yang menata kamar mereka. Bagaimana bisa ia dan wanita itu berada di satu ranjang tanpa busana? Ia yakin betul tak melakukan apapun. Kalaupun mabuk, ia tetap akan tahu jika memang melakukannya. Wanita itu langsung menangis terseduh-seduh sambil menutupi tubuhnya dengan selimut. Hah, kau pelayan! Berani sekali kau tidur dengan suami putriku! Tuding Hardian. Maafkan saya, Tuan. Tapi saya dipaksa. Saya sudah menolak, tapi kekuatan saya tidak sebanding. Ia kembali menangis. Semua orang tercengang mendengarkan hal itu. Hati Elara kian hancur. Kenapa suaminya tega lakukan itu? Apakah karena selama ini ia tak pernah mengizinkan Gara menyentuhnya? Jadi pria itu melampiaskannya kepada pelayan hotel ini. Tapi kenapa harus dengan pelayan hotel? Ini sebuah penghinaan. Gara menatap Elara yang menggeleng. El, percayalah padaku. Ini semua tidak benar. Aku tidak melakukan semua itu. Ini fitnah. Fitnah katamu? Seru Erika, sang mama mertua. Sudah ketahuan masih saja mengelak. Cih. Ia meludah ke wajah Gara. Aku tidak sudi memiliki menantu sepertimu. Dasar gelandangan tidak tahu diri. Berani sekali kau menghina Elara dengan meniduri seorang pelayan. Gara menyeka wajah yang terkena selai basang mertua. Kan sudah aku katakan, nenek itu sudah lama meninggal. Harusnya kau ceraikan dia dari dulu, Ella. Lihat kan sekarang, kau baru tahu kebusukan semuimu. Cetus Naomi. Ini memalukan sekali. Timpal Vicky. Ternyata kau itu suka melecehkan para pelayan. Jangan-jangan ini bukan yang pertama kalinya kau lakukan. Katakan sudah berapa pelayan yang kau lecehkan. Gara mengepalkan tinjunya geram. Percuma saja jika saat ini ia menjelaskan. Tak akan ada yang percaya juga kan? Tapi ia tetap harus meyakinkan Elara bahwa semua ini tidak benar. El, aku berani bersumpah. Aku tidak menyentuhnya. Sudah jangan berkelit. Si wanitanya saja sudah mengaku jika kau memang memaksanya. Dasar bejat. Maki Vicky. Elara, kakek tidak mau tahu. Kau harus segera urus perceraian dengan bajingan ini. Jika tidak, kau tak boleh lagi bekerja di perusahaan keluarga. Aku tak ingin aib ini membawa sial di keluarga kita. Ucap Yuda Gunardi kemudian meninggalkan kamar itu. Ini adalah kasus pelecehan. Jadi bukankah seharusnya dia dilaporkan ke polisi? Usul Tommy. Benar juga, Pak. Timpal Vicky. Aku akan panggil polisi. Ujarnya kemudian menghubungi kantor polisi. Gara beringsut duduk di ujung kasur. Kondisinya yang tanpa sehelai benang pun membuatnya tak bisa berdiri. Ia mencoba meraih tangan sang istri yang langsung ditepis oleh sang pemilik tangan. El, kau harus percaya padaku. Ini tidak seperti yang kau lihat. Semalam aku hanya minum 1 gelas red wine. Itu tidak akan membuatku mabuk. Tapi aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saja kepalaku pusing dan aku tak ingat lagi. Kebohongan apa yang kau buat ini? Sudah kepergok masih saja mengelak. Mukamu itu setebal apa sih? Tembok Berlin? Sudah jadi suami tidak berguna sekarang berani-beraninya selingkuh. Cibir Naomi. Gara tidak mendengarkannya. Ia hanya fokus pada sang istri. El,
Aku akan segera urus perceraian kita, ujar wanita itu lalu melenggang keluar. El, tunggu. Gara hendak mengejar, namun Ardan langsung meninju wajahnya hingga terpelanting ke kasur. Diam di sana, bajingan! Jangan pernah kau sentuh adikku dengan tangan kotormu itu. Polisi akan segera menjemputmu. Tudingnya dengan amarah. Vicky, Tommy, Ardan dan Herdian sengaja tak meninggalkan kamar untuk memastikan Gara tak kabur dari kamar itu. Mereka bahkan mengambil pakaian Gara yang teronggok di lantai. Jika Gara tak mengenakan pakaian, sudah pasti lelaki itu tak akan berani keluar kamar. Sementara pelayan wanita itu mengenakan pakaiannya kembali di kamar mandi. Ia masih menangis dan kini duduk di sofa karena ia juga akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sebagai korban. Gara hanya bisa diam, namun ia berusaha sesantai mungkin. Siapa yang sudah menjebaknya? Ia yakin pelayan itu pun bagian dari rencana ini. Ia ingat betul semalam hanya minum 1 gelas. Karena Elara terlalu sibuk dengan teman-temannya, ia merasa bosan dan memilih minum 1 gelas red wine di sudut ruangan. Namun tiba-tiba saja kepalanya jadi pusing. Ia yakin ada yang menaruh sesuatu dalam minumannya. Ia juga ingat yang membawa minuman untuknya adalah pelayan yang diduga telah ia perkosa itu. Tak berapa lama beberapa polisi pun datang. Mereka menggelandang Gara yang hanya mengenakan selimut. Vicky sengaja tidak memberikan pakaiannya. Ia memang ingin mempermalukan Gara. Ketika Gara dibawa pihak kepolisian hanya berbalut selimut, banyak pengunjung hotel yang mengambil gambarnya. Juga video lalu mengunggah ke media sosial. Seketika berita tentang pelecehan yang dilakukan oleh Gara, si menantu benalu keluarga Gunardi viral di dunia maya. Namun ekspresi Gara yang menjadi dingin dan foto maupun video juga menciptakan skandal. Pasalnya pria itu tak tampak menyesal setelah melakukan perbuatan biadabnya. Di kantor polisi, Gara duduk di ruang interogasi. Kapten Derry duduk di depannya, menunggu pria itu membuka suara. Namun dari berbagai pertanyaan yang dilemparkan oleh sang kapten, Gara tak menjawab satupun. Pria itu tetap diam. Kau ini punya mulut tidak sih? Kau sama sekali tidak menghormati aku. Hah! Ia mulai tak sabar. Aku ingin menggunakan hakku untuk menelepon. Hanya itu yang Gara ucapkan. Kapten Derry justru tertawa mengejek. Siapa yang ingin kau telepon? Kau itu sebentar lagi akan ditendang keluar dari keluarga Gunardi. Reputasi Gara sebagai gelandangan yang dipungut menantu oleh Risma Gunardi sudah tak lagi menjadi rahasia umum. Nyaris semua orang mengenalnya sebagai menantu tak berguna. Dalam hati Gara merutuk. Apakah mereka sengaja membiarkan dirinya dipermalukan seperti ini? Bukankah ini sudah 3 tahun? Kenapa tak ada yang menghubunginya? Apakah harus menunggu ia yang menghubungi lebih dulu? Sementara Derry masih tertawa mengejek. Gara kembali menatap Kapten Derry. Tertawalah sepuasmu, karena setelah ini, kau pasti akan lupa bagaimana caranya tertawa. Apa maksudmu? Dasar bajingan! Derry mengangkat tongkat DNA mengayunkan ke arah Gara yang langsung menangkap benda itu. Dengan gerakan kilat, ia memutar tongkat di tangan Derry hingga pria itu meraung kesakitan saat tangannya ikut terpelintir. Tak hanya itu, Gara juga mengadukan kepala Derry ke meja dengan keras. Seketika tubuh Derry tersungkur ke lantai. Kepalanya pusing, ia mencoba bangkit sambil mengumpat. Ada darah dari sobekan di dahinya. Berdebah! Akan kupastikan kau membusuk di dalam penjara. Seru Derry menodongkan senjata api miliknya. Apa yang kau lakukan? Sebuah suara membuat Derry menoleh. Komandan, bajingan ini menyerang saya. Dia adalah menantu tak berguna keluarga Gunardi yang malam ini telah melakukan pelecehan terhadap pelayan hotel. Dia harus membusuk di dalam penjara. Plak. Satu tamparan keras mendarat di wajah Derry. Wajahnya sampai terlempar ke samping. Komandan. Ia memegang pipinya saat menoleh kembali Majen Dramon. Berlutut dan minta maaf kepada Tuan Sagerari Guntar. Apa?
Sasagara Ari Guntar? Tubuh Derry gemetar seketika. Siapa yang tidak mengenal keluarga besar itu? Mereka memiliki kekayaan dan kekuasaan sampai ke sebagian benua Eropa. Seorang pria memasuki ruangan itu. Sosok pria itu langsung membuat tubuh Derry lemas. Tuan Reef. Aiden Reef adalah orang kepercayaan keluarga Ari Guntar. Ia sama sekali tak menghiraukan keberadaan Derry. Ia justru membungkuk kepada Gara. Tuan muda, maaf jika saya terlambat. Tuan muda. Desis Derry kian gemetar.